Aku tuh beli mobil karena aku tuh balas dendam. Suatu saat gue punya mobil, gue harus beli mobil yang terbagus semua. Gue kalau punya anak laki nggak akan gue kasih mobil. Umur berapa tahun nggak akan gue kasih jajan. Gue suruh dia kerja, cari kerjaan. Kalau bisa kuliah bayar sendiri. Idealis itu nggak apa-apa. Itu nggak ada salahnya buat orang. Yang salah menurut aku dia suka nyalain konten orang lain, tuh jangan salah. Balik lagi di Potskuy sama Papa Gading dong, dan dengan bintang tamu yang sangat luar biasa sekali, saudara-saudara. Apa ini sebutannya? King or Enggak, orang biasa. Hamba. Iya. The King of YouTube, bro. Ini gokil nih. Atta Halilintar, what's up? What's up, Bang? Bro, sehat ya? Aduh, senang banget aku bisa diundang ke sini, guys. Udah lama ya? Aku Udah lama janjian loh. gak jadi, guys. Janjian dari mau collab sama Atta, dari Kui belum ada, Sampai ada dan akhirnya Atta punya waktu. Dan Waduh, dan kebetulan waktu kita ketemu. Bang Gading juga waktu itu sibuk, ya kan? Atta, apa kabar? Baik ya? Baik, alhamdulillah, Bang. Sehat. Gua terakhir ketemu Atta itu di ulang tahunnya Aurel. Iya, kemarin berarti ya? Iya. Berapa hari yang lalu ya? Dan gak nyangka Atta ini ternyata, lu kok bisa seromantis itu sih? Dari cara lu ngasih surprise, nge-treat segala Emang macam. kelihatannya gue tuh bukan romantis gitu ya? Nggak pernah kebayang dalam hidup gua lu orang yang bisa seromantis itu. Lu bintangnya apa? Scorpio. Scorpio romantis emang? Kalau aku sih gak percaya bintang, yang pasti Iya, tapi- aku mungkin aku ada romantis-romantisnya. Nah, enggak kok. Emang lu orang yang romantis ya? Gini, aku tuh orangnya cuek, Bang. Sama cewek tuh cuek banget. Jadi dari dulu tuh kalau ada cewek pun kayak aku kadang-kadang nggak ngabarin, nggak apa gitu, Bang. Jadi memang orangnya tuh cuek karena aku tuh fokusnya tuh kayak karir, kerjaan. Iya. Tapi ketika aku ngelakuin sesuatu, aku maunya dia se-happy mungkin. Benar. Yang pernah. Dia Dia terima. gitu kan. Nah, biasanya yang aku lakuin tuh selalu habis itu testimoni dari ceweknya, ini hari terindah dalam Wis. hidupku selama hidup ini lah. Kayak gitu-gitu. Berarti kalau misalnya oke, katakan Atta orangnya memang cuek segala macam, tapi sekali misalnya ngasih kejutan, ngasih bener-bener ngasih yang dari hati ke orang yang sayang, orangnya itu bener-bener bahagia banget. Bener bahagia. Kelepok ya. Langsung membekas gitu ya. Membekas, bukan hanya ke misalnya ke pasangan, tapi kayak ke orang tua, ke adik-adik. Pengennya aku ngasihnya yang beda aja gitu. Jadi ngasih Gokil loh. Kalau misalnya teman-teman lihat diajak ke pokoknya naik ya itu ke pulau apa cuman makan-makan muter-muter doang? Enggak, pertama naik getek, Bang. Naik getek dulu. Getek dulu kan. Pas Ada surprise-nya nih. Di getek dia udah seneng kan. Wah, udah bahagia banget di getek. Padahal di getek ada kapal gede. Tapi kamu bersyukur kan, kita belum bisa yang kapal Naik gede itu. karena lagi nggak bisa. Jadi kita baru bisa yang kecil ini, bersyukur kan. Iya, aku udah happy banget di tengah laut gini. Walaupun mual nih. Goyang-goyang kan. Terus aku tutup lagi matanya. Tahu-tahu di kapal gede udah aku siapin segala macam. Gokil. Nama dia gede-gede, foto-fotonya. Nah, dia makin bergebu-gebu kan. Aku taruh di ujung kapal, lihat pemandangan. Dia lagi seneng-senengnya. Terus surprise itu pokoknya ada 7 level. Nggak berhenti pokoknya ya? 7 level, naik lagi sampai ada salah satu surprise-nya penyanyi yang dia lagi suka dengerin mulu. Siapa dia? Mahen. Oh, Mahen. Aku datengin dia suruh nyanyi Happy Birthday sama lagu favoritnya dia. Makin seneng lagi. Nangis nggak? Mulai nangis nih. Abis itu dikasih surprise lagi. Misalnya kayak makanan favorit yang ternyata dibungkus segala macam dan dekorasi ungu-ungu khas lah, dia dia suka suka. Dan endingnya di dinner bareng segala macam, itu udah surprise kan, tiba-tiba aku ngasih cincin. Oh, itu dia. Ini jadi ingat gua zaman-zaman muda loh gini. Dulu gitu. Ngasih surprise nih, ya. Biasanya kalau dulu udah enggak aja. Masih juga. Oh, masih. Belum nemu yang pas lagi aja. Oke, Nah, siap, itu siap. berarti lu statusnya berarti beneran sekarang tunangan udah? Iya, kau tukeran cincin tuh berarti tunangan ya? Harusnya ya. Emang ada orang tukeran cincin nggak tunangan? Enggak, beda budaya barat sama budaya sini gitu. Kalau budaya sini kan ya tunangan berarti lu membawa keluarga, perkenalan resmi gitu loh, kayak lamaran gitu kan. Cuman ya ini beda. kalau di sana kan ya lu ngasih cincin ya berarti ini juga udah komit nih, bagian dari komit. Sebenarnya ini bagian dari komit juga sih. Dari Fix udah nih. keseriusan satu sama lain, maksudnya benar-benar keseriusan gitu. Lu Jadi umur kan 25 masih muda. 25. Memang impian lo menikah di usia muda. Apa karena lo ngerasa oke, gue udah mapan, udah cukup segala macam, kayaknya ya daripada main-main mending ya udah deh gitu. sebenarnya kalau ditanya siap apa enggak, kalau laki-laki pasti ada ragu terus ya. Iya. Makanya aku lakuin aja gitu. Di saat aku yang sekarang lagi fokus kerja segala macam, pasti aku kan nggak akan siap, Bang. Tapi karena aku ngelakuin itu, kayaknya kok happy aja gitu. Jadi Nah, apa yang lo bikin, maksud gua
Yata kan ya walaupun mungkin pernah dekat dengan beberapa wanita itu kan bagian dari perjalanan. Nah, kenapa begitu sama Aurel kayaknya mantap banget nih, yakin ya apa dari diri Aurel yang membuat lo ini emang dia my soulmate gitu. Gak tahu sih Bang ya. Kadang-kadang rasa yang kayak gitu itu kan timbul tanpa alasan. Iya. That's the way love goes gitu. Iya, ya. Jadi nggak pernah tahu alasannya apa, kayaknya ini deh gitu ya. Kita nggak pernah tahu ini alasannya. Kalau dibilang misalnya soal fisik atau soal materi atau soal pekerjaan atau soal apapun itu kan pasti banyak kan. Benar. Segala macamnya kan. Bukan hanya dia aja, tapi kalau hati yang serak itu beda biasa. Kalau boleh flashback, lu pertama kenal sama si Aurel di mana sih? Ayo, masih inget Di nggak? acara TV kayaknya Bang. Ayo acara TV lah masih Bintang dari. tamu aku waktu itu ada nge-host di, dulu aku punya acara namanya Wow Banget tiap hari stripping, tiba-tiba ada Aurel ya, terus tiba-tiba abis dari situ kita collab Bang. Nah lu Collab YouTube, Oke, berarti lu dari pertama udah suka apa totonya sambil jalan totonya baru gitu? Enggak, tadinya mah Tadinya nggak suka-suka, maksudnya aku kan oke. aku tipikal yang happy aja gitu. Kalau misalnya aku lagi kerja ya udah kerja aja dulu. Takutnya aku nggak bisa bebas pas bekerja lagi single gitu kan. Awalnya pikiran aku gitu. Nah waktu aku collab misalnya collab kayak biasa, misalnya sama Bang Gading, sama Raffi, sama Kaluna Maya, siapalah Kak Ayu, siapa aja lah kita collab kan. Collab lah sama keluarga asik benar. Salah satunya collabnya sama Aurel. Nah habis collab banyak netizen yang bilang, ih lucu deh kalian bla bla bla. Ya tadinya kayak gini, oh ya udah gitu doang. Tiba-tiba jadi collab lagi. Habis collab lagi. Terus ya, timbul lah chemistry itulah ya. Chemistry Iya. itu. Nah tapi first impression lo ngeliat Aurel kayak gimana sih? Kalau dulu sih kayak ya udah gitu, kayak Ya seru aja ya ketemuan dia kayak collab temenan, kayak temen, oh ternyata anaknya baik, bla bla bla, ya udah kita seru dan ya udah. Jadi kayak aku kan dulu kayak nggak fokus bulan ini harus cari cewek, bulan ini harus nggak ada kayak gitu di hidup aku. Jadi let it go aja gitu. Gue tuh sebenarnya kan gue temenan sama Mas Anang sama Asyanti itu udah lama banget. Bener. Gue juga nggak nyangka, maksudnya lo menurut gue nih, menurut gue lo kayaknya diberikan kepercayaan sama mereka gitu ya, dipercayain ke lo gitu tak. Lo meyakinkan mereka gimana tak? Gimana ya? Gue juga nggak tahu. Gue tuh kalau selalu emang kalau misalnya habis kenal sama cewek deket, pasti gue pengen ketemu sama orang tuanya. Emang permisi lah gitu Permisi. ya. Istilahnya kalau gua ngajak jalan pun salim dulu lah sama orang tuanya. Mau ajak jalan nih bun, apa gitu kan, basa-basi apa gitu, kayak biar orang tuanya tahu kalau anak perempuannya lagi diajak jalan sama saya misalnya. Nggak tahu aja sih, tiba-tiba kayak cocok aja gitu. Aku tuh kalau udah ada feeling dari orang tuanya, misal kayak gua nggak mau ya kamu jalan lagi sama dia, aku akan langsung menjauh. Nggak akan aku paksa, karena feeling orang tua itu selalu benar. Benar, kuat. Feeling orang tua tuh kita harus respect karena dia yang lebih tahu anaknya. Benar. Ketika orang tuanya bilang, bapak ragu-ragu nih, dia bilang, papaku kayaknya kita nggak boleh di jalan, aku akan mundur. Oh ya. Demi kebaikan mereka juga. Demi kebaikan mereka. Aku nggak mau gara-gara anak, gara-gara pasangan, hubungan orang tua sama anak berantem yang udah bertahun-tahun. Jadi aku sangat menghargai itu. Tapi ketika itu berjalan, kayaknya bundanya juga kadang-kadang kita malah jalan bareng sama bundanya. Kadang aku malah lebih dekat sama orang tuanya gitu, jalan-jalan apa-apa. Jadi ibu bapaknya baik, dia juga baik, jadi kayak keluarga aja gitu. Aurel tuh tipe yang cewek yang kayak gimana sih? Mandiri kah? Apa ngambekan kah? Atau setelah kenal sama aku sih banyak berubah sih. Lo yang ngerubah apa dia yang? Nggak tahu sih aku yang ngerubah apa enggak, tapi waktu aku kenal pertama nggak kayak sekarang. Oke. Apa pertama kali kenal dia kenapa? Mungkin ya seorang anak Hermansyah, Mimi Krisdayanti, Bunda Santi yang ya udah gitu, anak artis. Aku nggak ngelihat sesuatu yang dari dia gimana banget gitu. Nah pas deket sama aku kan, aku tuh orangnya tuh pantang banget liat orang males. Jadi aku bilang gini, aku tuh bener-bener keras, om lagi bang. Sorry bang. Makasih loh. Sorry bang. Emang kadang-kadang kayak om. Dia pikir gue seumur Anang kali. Nggak bisa aku lihat orang cewek misalnya males, cuman dia nanti apa yang orang tuanya suruh. Kamu tuh harus improve sama diri kamu. Pertama, perubahan diri secara fisik itu bukan untuk aku, untuk orang tua kamu, untuk kamu pede. Untuk kamu pede, misalnya dia tiba-tiba jadi rajin olahraga, tiba-tiba dia jadi mulai yang tadinya dia bilang cita-citanya apa? Mau jadi penyanyi tapi nggak pernah menyanyi, nggak pernah banget. Alasannya apa? Nggak pede. Bundanya, pipinya udah bikin banyak lagu, nggak ada yang mau dinyanyiin, nggak ada yang mau ini. Main film nggak mau, semua nggak mau. Terus maunya ngapain kamu di dunia ini gitu kan? Dan aku ngasih taunya bener-bener galak. Jadi bukan kayak orang. Aku tuh kalau cewek kayak, ayolah sayang, kamu bisa. Aku tipe kayak gitu, malah aku remehin. Kamu nggak apa-apa, nanti kamu jadi miskin loh. Aku gitu aja.
kamu gimana? Kamu mau maju apa enggak? Kalau kamu maju, kamu mulai besok kamu niat bikin sesuatu. Mulai dari apa? Diri kamu olahraga rajin, ini rajin, itu rajin. Bukan buat aku, bukan buat papa mama, buat kamu masa depan. Akhirnya dia mulai bikin apa? Tadinya terbukti sekalinya bikin langsung trending nomor 1 ngalahin Blackpink. Di lagu itu sih yang dibahas aku terus. Gue belum denger lagu itu tentang apa sih? Nggak tahu tentang Coba nanti kita dengerin sama-sama ya. Silakan dicek aja teman-teman lagu barunya Aurel, ciptaannya Ade kalau nggak salah ya. Iya, Ade. Ciptaannya Ade itu trending banget tuh. Tapi memang lagu itu sebenarnya udah lama. Dia udah mau nyanyiin dari setahun 2 tahun lalu. Memang waktu itu kita belum pacaran belum. Maksudnya ada keseriusan belum. Jadi kita habis collab. Jadi kalau lagu itu tayang pas banget dengan kisah kita gitu. Dia butuh kepastian keluar butuh langsung dikasih cincin bro. Nih udah lo nggak usah nanya lagi. Iya makanya aku terus juga tiba-tiba Aurel juga ya maksudnya dia mulai belajar bisnis juga segala belajar bisnis, tiba-tiba dia jadi lagu, tiba-tiba kemarin juga dia sama aku habis main film dan dia good improvement banget di bagus lah berarti lo juga lo juga menjadi pasangan yang merubah ke arah yang positif gitu. Benar gua salut. Iya, di YouTube-nya juga tiba-tiba lancar. Jalan, iya. Gede semua. Berarti bagus pasangan yang bawa hoki nih, maksudnya jalan ada loh pasangan iya, ya. Benar. Percaya nggak percaya ada gitu pasangan yang bawa hoki gitu. Kayak Bang Gading dulu ya? Iya. Dulu. Anak setan. Jadi aus ya minum dulu ya. Iya. Jadi ya. Masih kosong nih, boleh loh kalau misalnya mau tiba-tiba ada mereknya. Iya, boleh. Email aja ke Kui Entertainment, kita tunggu. Boleh. Bisa masuk tuh cari iklan masuk. Nah, lu sendiri lu selain YouTube apa aja sih bisnis lo? Nih kaos. Terus apa lagi? Aku bikin AHA ini alhamdulillah udah beberapa tahun. Aku ada gadget. Gadget, iya benar. Karena deket sama wah, boleh diganti nih udah retak-retak nih. Bisa. Telepon lah suruh kirim ke sini lah. Bisa. Tapi biasanya kalau temen sih beli kan. Iya benar. Temen tuh justru harga berapa? 10, gue lebih 15. Nah, itu baru temen. Kalau minta semua temen gue minta. Gue gak jadi usaha kayak iya, bener. Tapi ya itu seru sih, aku bisa bikin gadget, clothing. Aku bikin AHA hijab. Hijab juga. Aku bikin restoran Padang. Gokil. Oh iya Padang apa namanya? Padang Petir. Alhamdulillah selama dia berjalan tuh sampai ngantri. Kata orang sih alhamdulillah enak banget. Belum sih belum pernah nyampe ke sini nih. Nanti aku nyampe ke sini ya. Iya kan, belum pernah sih nyampe. Iya benar. Biasanya kalau teman sih beli. Iya benar. Karena ada GoFood ya. Iya. Benar. Iya, sorry Bang, itu bercanda. Bener. Kalau teman tuh harus justru disupport, dibeli. Support, benar. Temen kok minta gratisan terus. Terus aku ada AHA Production. Itu buat film, buat apa? Bikin YouTube, terus kita bikin ide-ide buat iklan-iklan brand. Terus bikin, alhamdulillah lah banyak banget yang aku bikin ini sekarang berimpact untuk menghidupi ratusan keluarga di bawah. Ratusan keluarga, berarti gokil loh, berarti karyawannya alhamdulillah nambah-nambah terus. Atta ini 25 mah muda banget loh. 25 berarti salah satu bisa dibilang pengusaha muda Indonesia yang sukses banget loh, Tak. Amin, ya Allah, terima kasih. Berarti sebulan berapa, Tak, pemasukan? Waduh, berapa ya? Gue nggak nanya pemasukan deh. Kalau pemasukan rahasia deh, ntar dikejar pajak. Pengeluaran. Pengeluaran banyak sih. Nah, berapa coba pengen tahu? Raffi tuh sebulannya buat gaji pegawai aja bisa 500 jutaan. Mirip. Kalau aku tapi bukan ras doang, bisa jadi lebih sih kalau sama yang lain-lain ya. Ya kan, kalau tanya pendapatan kan nggak etis. Gue nanya pengeluaran aja, berarti 500-700 jutaan sebulan. Bisa, kadang-kadang bisa lebih banget. Karena kadang-kadang kita nggak tahu kan ada dana-dana yang unpredictable. Apalagi pas ini ya pas COVID ya. Pas ini. COVID kan ada karyawan yang dirumahkan ada? Dirumahkan tapi tetap digaji kalau yang di AHA produk semuanya. Jadi alhamdulillah itu bisa. Kameramen sih udah mulai ngelirik-ngelirik nih ya kan. Gue kayaknya kerja mata dah. Tapi memang waktu 3-4 bulan kita nggak ada omset tetap gaji orang tuh agak Berarti pengeluaran lo katakan 500 sampai 1 M lah ya? Bisa lebih? Bisa karena lebih? Kurang, bisa lebih banget. Ya kurang lebih berarti segitu ya. Belum lagi kadang-kadang kan kita harus ngapresiasi penonton ya. Ya dengan kita beli giveaway misalnya. Itu giveaway uang sendiri? Belum dapat sponsor jadi aku. Tapi kemarin tuh aku pernah sehari sampai beli sampai 400 juta. Buat giveaway doang? Giveaway dong. Waktu itu kan Raffi bikin giveaway bagi 1M. Bang Baim bikin gila-gilaan bagi-bagi motor. Channelku abis dihujat orang. Dasar channel nomor 1 tapi pelit. Gak pernah mau kasih giveaway. Karena gini, penambahan. Ntar kasih giveaway dicela juga. Iya, suka salah ya aku ya. Iya. Tapi aku nih ya Bang ya. Emang aku tuh bikin gak bikin tuh selalu salah di mata orang. Sebelum aku bikin penambahan subscriberku tuh hampir 1 jutaan.
per bulan rata-rata. Setelah aku bikin naik jadi 1,1. Jadi naiknya 100.000 doang. Sebenarnya dengan budget yang aku keluarin sampai misalnya ratusan juta terus, dan itu hampir bagi handphone tiap hari, ada laptop seharga motor, ada belum nyampe sini sih ya, belum nyampe sih ya. Aman sih beli. Iya. Tapi maksudnya setelah kita bikin itu semua, impactnya ke YouTube aku sebenarnya nggak terlalu banyak, nggak gede gitu. Dari yang sebelumnya karena aku punya base yang penambahannya memang gesit banget. Karena Ramadan aja aku upload sehari 3 kali kan. Tapi itu aku lebih bersyukurnya apa? Ketika kayak gitu, fansku ngerasa dihargai. Aku udah subscribe kamu 5 tahun, aku dapat motor. Aku 3 tahun udah subscribe kamu, tiba-tiba aku dapat laptop, bisa dapat kerja sekarang. Aku yang tadinya tukang kain, tiba-tiba dapat motor, dia bisa nganterin kain-kainnya dan bisa usahanya lebih maju gitu. Jadi hasil dari itu yang aku lebih proud ya, bukan karena giveaway-nya, tapi kayak ternyata gue ngeluarin kayak gini ada hasil positif buat orang lain, dan orang lain bisa menghasilkan juga buat. Bener. Ibaratnya kalau di gue tuh ya lo jadi berkat buat banyak orang. Jadi berkat, karena menurut aku di hidup ini ya, kita bisnis atau apapun bukan semua soal duit. Itu pasti, karena memang apapun di hidup ini kita butuh duit. Tapi nggak semua soal duit. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan kalau uangnya sedikit ya. Iya. Itu benar juga sih. Iya benar juga ya. Tapi benar juga, ada bang usaha-usahaku yang misalnya sampai sekarang dia itu rugi aja. Ada tapi aja. aku tetap biarin. Kenapa? Karena banyak karyawan di dalamnya. Banyak yang menghidupkan banyak untuk orang. menghidupkan aja. Gila. Dan ada respect gue sama lo. Ada yang kayak untung kagak, tapi gue ngidupin terus, ada yang kayak gitu. Nggak apa-apa. Tim-timku lu makin banyak ngasih, makin banyak dapat. Amin. Alhamdulillah, itu yang aku percaya sampai sekarang. Lo lagi ngebangun masjid lo di surga sono berarti. Amin ya Allah, amin ya Allah. Amin. Ya kan, respect banget. Nah, sebenarnya lu tuh bermula dari mana sih, Tak? Lu dulu dari orang yang nggak punya juga gitu ya? Kisahnya bisa begitu. dibilang, iya. Karena aku tuh Lu alhamdulillah pernah jualan? wah, gila, aku jualan mah gila-gilaan. Makanya aku sampai sekarang dagang bukan karena aku punya basic entertainment, Bang. Bukan, karena emang basicnya dagang. Basicnya dagang. Memang dagangnya tuh door to door. Jadi adikku tuh banyak, Bang ya. Jadi kalau aku dulu sekolah nggak bayar SPP 2 tahun. Jadi aku terpaksa, aku bilang aku aja keluar dari sekolah daripada utang kita makin banyak di sekolah. Sekolahnya itu juga orang tua waktu itu pindah ke Malaysia karena usaha di Indonesianya bangkrut. Bukan bangkrut, kolaps gitu loh. Jadi pindah ke sana. Wah, berarti kerja bareng dia? Kolaps. Kolaps ya, kolaps Masuk. Masuk, bukan kolaps tapi kolaps ya, oke. Oke, terus waktu udah terjadi itu, aku tuh kayak gini ya, mikir, aku anak pertama, terus kalau aku nyusahin keluarga tambah parah nih, adik aku tiap setahun setengah nambah mulu lagi ya kan. Tiap setahun setengah nambah mulu, Bang. Iya. Sampai 11. Nah, aku keluar pas SMP awal aku keluar, aku tuh dagang di terminal. Terminal tempat turis. Nah, teman SD ku sekarang itu aku jadiin tim YouTube-ku. Yang dia tuh biar dia jadi saksi hidupnya aku kalau cerita bukan bohong-bohong. Dan salah satu orang yang nemuin aku di terminal, ada namanya Ami Agus. Itu yang ngajak aku, bapakku ke Indonesia lagi, Pak, coba usaha lagi. Sekarang jadi timku juga. Oh iya. Nah, itu maksud aku, itu saksi hidup mereka ketemu aku di terminal lagi jualan SIM card, badanku segini, Bang. Kecil. Pokoknya hitam banget, ukuran. Ya, sekarang sih coklat tua ya. Masih hitam juga sih. Iya. Dan maksudnya itu perjuangan yang aku akan jadiin ukir dalam hidupku. Kenapa hidupku tuh tough dan keras dan aku nggak pernah jatuh, Bang. Maksudnya nggak pernah mau abis di ini bikin ini salah, bikin itu salah, aku nggak down. Karena aku tahu perjuangan hidupku dari kecil lebih keras daripada kata cuma orang ngomong apa kayak selama yang gue lakuin positif menurut gue nih. Gue bikin ya. Aku udah ikut segala macam kasus hukum, segala macam, udah kena semua lah. Udah pernah sampai ikut sidang segala macam, udah banyak lah hal yang udah sampai aku tuh pernah di suatu saat kalau aku YouTube tuh kayak ini orang maunya apa ya? Apa aku bilang gini, apa gue mau di penjara aja? Gue salah deh, gue di penjara aja deh. Gitu loh. Aku pernah sampai gitu, tapi setelah aku pikir masa laluku yang aku bekerja, aku pernah ambil makanan dari tong sampah buat adik-adik. Pernah ada di dalam posisi yang benar-benar bawah-bawahnya banget. Orang tua juga ada hutang dan lain-lain. Itu yang membuat aku, kalau akun masih ada, gue akan cari terus. Kalau bisa gue yang kemarin ini mau cari nggak? Mau cari, tapi kemarin udah hilang akunnya. Tapi bisa dilacak. Di blog ada, kita lacak. Oke. Kuy, jangan lupa share, komen, like, pokoknya share, pokoknya harus nonton. Gantian, gue kapan? Ya udah deh, lu pencet subscribe. Gue mencet nih. Iya. Subscribe. Kuy. Mantap.